Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam renungan malam. Adapun firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai 25. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, kembali seruan disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, secara khusus pada saat itu umat Israel, di mana mereka yang sudah berlaku tidak setia kepada Allah, mereka sudah berpaling dari Tuhan, mereka sudah meninggalkan kasih setia Tuhan, mereka sudah menyembah kepada ilah dan Allah lain, mereka sudah tidak lagi memegang janji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, dalam kehidupan mereka yang tidak setia itu, mereka kini telah menyerahkan kehidupan kepercayaan mereka kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala yang tentunya tidak ada daya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah yang begitu besar kasih setianya, Allah yang begitu mengasihi umat kepunyaannya, terus memanggil mereka, terus berseru kepada mereka melalui hamba-hamba terkasihnya, agar umat Tuhan itu bisa berbalik dan kembali kepadanya. Dan itu semata-mata karena kasih setia Tuhan, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan dari umat Allah itu sendiri, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia ini, sehingga ia berkenan untuk merendahkan dirinya, untuk berinisiatif memanggil umat kepunyaannya kembali kepadanya, meskipun mereka sudah jauh tersesat, meskipun mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menyerukan pertobatan itu bagi umatnya. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika peringatan-peringatan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Namun ada kalanya karena kekerasan hati manusia, mereka tetap menempuh jalan yang mereka pilih, yaitu memilih untuk tidak setia lagi kepada Allah. Sama halnya dengan umat Israel pada saat itu. Betapa banyak Allah sudah menyatakan kebaikan kemurahannya, telah berkarya dalam kehidupan mereka, telah menyelamatkan mereka. Bahkan ketika Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian. Dan ketika Allah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, ketika mereka juga mengalami pembuangan, kekalahan-kekalahan, sebenarnya mereka harus menyadari dan bertobat. Karena itu merupakan jalan dan cara Tuhan untuk menyerukan pertobatan atau menyerukan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi sungguh umat ini selalu mengeraskan hatinya. Karena itu dalam bagian firman Tuhan, khususnya di dalam ayat 9 bagian B, pikirku, ayat 19 bagian B, pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku.
Dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah itu berpikir bahwa umatnya ini tidak akan berbalik daripadanya, tidak akan meninggalkan Tuhan. Dengan begitu banyak kasih kemurahan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi kelihatannya itu tidak cukup bagi umat ini. Sehingga mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang berlaku tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana orang yang sudah berbalik dari Tuhan, orang yang murtad dari Tuhan. Murtad dari Tuhan tidak hanya semata-mata ketika dia berpindah agama atau keyakinan, tetapi murtad dari Tuhan adalah ketika dia yang pertama dia sudah tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak mau lagi mengindahkan firman Allah. Itu adalah awal dari kemurtadan. Yang kedua adalah dia meninggalkan persekutuan, kesetiaan kepada Allah. Allah yang hidup. Bahkan pada akhirnya dia berbalik dan jauh. Tidak hanya meninggalkan keyakinannya, tetapi juga meninggalkan Allah yang hidup. Meninggalkan perkataan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya dan tidak lagi mau mendengarkan perkataan Roh Kudus itu. Jadi hati-hati. Kita periksa diri kita. Ketika kita sudah tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah tidak mau mengindahkan firman Tuhan. Periksalah diri kita. Ketika kita tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ketika kita sudah mulai menjauhi diri kita dari persekutuan. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih. Sebelum lebih jauh kita meninggalkan Tuhan. Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Tuhan senantiasa memanggil kita untuk kembali dan bertobat kepadanya. Jikalau hari-hari ini banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian terjadi di belahan bumi ini. Secara mudah kita mengakses berita-berita. Peristiwa-peristiwa ketika orang melakukan penghujatan, ketika orang melakukan membelakangi Tuhan. Bahkan ketika orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika orang tidak lagi peduli, tidak lagi percaya, bahkan mengejek Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Penghukuman Tuhan terjadi serta merta di sana. Saat ini kita tidak tahu kapan harinya Tuhan akan datang. Tetapi yang pasti yang harus kita ingat, mari saat ini kita siap sedia. Kita memeriksa diri kita, kehidupan kita. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Kita membina relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sehingga kita dijauhkan dari kesesatan. Kita dijauhkan dari hal-hal yang sekiranya membuat kita murtad, membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena ketika kita murtad dan sebelum kita bertobat dan kita telah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan lagi. Karena itu selagi masih ada waktu, kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, mengaku di hadapan Tuhan dengan remuk hati, dengan sungguh, maka Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan akan mendengarkan kita dan menerima kita dalam kasih-Nya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu saat ini. Mari taruhlah dalam hati kami iman, pengharapan, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan yang benar, apa yang salah, apa yang benar. Dan bimbing kami terus agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dekat dengan Tuhan. Jikalau kami mulai menjauh Tuhan, mari Engkau panggil, tarik kami kembali. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, keberadaan kami dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.